Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dengan TAR ya. Nah, yang panel nanti aja. Oke, ini adalah TAR. Threshold Auto Regressive. Nah, ini merupakan modelnya relatif lebih baru ya dibandingkan yang lain. Ini sangat penting untuk menentukan threshold pelipatan berapa ya. TAR adalah model time series linear dengan pendekatan threshold. Threshold artinya ambang batas. Ya, terbaik atau maksimum atau optimum dari sepanjang data yang diobservasi. Ya, mengapa? Dengan observasi yang terbagi atas ambang batas, ya bisa menjawab pertanyaan hasil estimasi dengan teori. Ya, ini contoh ya, mengukur tingkat polusi terbaik efek emisi bus baru dengan bus lama. Old bus dan new bus. Mobil di dua wilayah, region 1, region 2. Rentang waktu 24 jam. Metode estimasi polusi menggunakan TAR. Jadi ada polusi ya, jadi kita ingin mengukur polusi di dua tempat. Threshold yang digunakan adalah jam, karena 24 jam kita bagi waktunya. Hasil estimasi dapatkan polusi meningkat secara tajam setelah jam 12 siang hingga jam 12 malam. Kenapa? Karena siang itu orang pergi makan ya, keluar kantor, jadi mereka membutuhkan mobilitas yang lebih tinggi ya. Jadi keluarnya lebih ramai. Bus lama dan bus baru berdampak positif signifikan di kedua wilayah. Nah, ini ya, bus baru dan bus lama itu berdampak. Namun katanya ya, bus lama lebih berat dibandingkan dengan bus baru di region 2. Sementara itu region 1 keduanya bus sangat kecil, memberikan polusi tetapi signifikan. Ya, bus baru ialah sini apa namanya, dia sangat sedikit ya ininya pengaruhnya. Nah, ini contoh ya hasil estimasi TAR polusinya. Thresholdnya 12 jam ya satu hari. Ini pollution region 1, ini region 2. All bus ya, ini koefisiennya. Nah, standar errornya dia signifikan ya, ini signifikan, semua signifikan. Nah, pengaruhnya terhadap apa? Terhadap polusi. Nah, ini cara estimasinya. Kita pilih open data, quick equation estimate, select estimation method, ada threshold autoregressive. Nah, kalau kolom atas input, independent variable diikuti dengan variable independent. Kolom list non-vari diisi dengan C atau konstan. Ya. Kolom threshold diisi dengan ambang batas. Jika mengisi angka 1 atau 2 artinya model threshold dari variabel dependent atau disebut dengan STAR. Ya. Self-existing TAR. Jika mengisi variabel X, maka model tersebut adalah TAR, threshold autoregressive. Threshold type-nya adalah TAR linear, STAR itu adalah non-linear. Lalu oke. Nah, ini contoh kedua adalah kurs. Ya. Metode TAR, variabelnya adalah kurs, ya. Ekspor, impor. Ya. Lalu kita estimate. Hasilnya terdapat 4 order threshold dengan beragam tahun. Ya. Year-nya 2005 sampai 2009, 2009 dan sebagainya. Ekspor berpengaruh negatif signifikan luar negeri karena dolar masuk ke dalam negeri. Artinya kita menerima dolar yang lebih banyak sehingga cadangan devisa kita meningkat dan rupiah mengalami apresiasi. Sebaliknya impor berpengaruh negatif karena menggunakan sebagai mata uang untuk transaksi utama. Karena kita beli uang dari luar. Sehingga dolar kita mengalir ke luar negeri atau terjadi capital outflow. Ya, berdampak kepada depresiasi. Masing-masing threshold, semua variabel konsisten dengan teori. Antara koefisien ekspor dan impor, pengaruh impor lebih kuat dan membuat depresiasi mata uang rupiah yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ya, kita pilih dia. Startnya, nah ini ada exchange rate, ekspor impor. Ya, kita pilih sini. Ya, ini ada threshold. Ini non-varying. Kita pilih C, ya karena itu konstanta yang tidak berubah. Kita pakai discrete.
Nah, berarti ini kita pakai tar, kalau smooth kita pakai star. Ya. Oke, lalu kita, nah ini ya contohnya, ini ekspor impor. Ya, ini tidak signifikan ya. Nah, ekspor tidak signifikan, impor tidak signifikan. Yang signifikan di situ impor di mana? Di tahun 2005 ke bawah sampai 1998. Ya. Yang dua-duanya signifikan yang mana? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, di sini impor signifikan, di sini impor signifikan, di sini impor signifikan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kurva perbandingannya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Kita ya ini ya, nampak itu di ini ya. Nah, ini ada exchange rate ya. Ada exchange rate, ada ekspor, ada impor. Kita buka sini. Oh, ini ada threshold. Ini yang tadi. Ya, ini ada tar. Ini non faring itu adalah ini ya, C. Non faringnya adalah C. Nah, di sini ada discrete, ada smooth ya. Nah, ini kita pilih star atau tar ya. Nah, di sini kita run aja. Oh, sorry, valid ya. Switching pula. Si nah, ini kita coba kurs ya. Oh, singular pula dia. Aduh. Tidak bersahabat ya. Saya buka data lain ya. Nah, saya posting di grup ya. Sudah ada di grup ya. Oke, kita ambil variabel baru ya.
Nah, oke. Nampak? Generate, export, import. Open as equation. Kenapa dia nak mau tadi? Ada singularity pula tu. Nah, ini ya. Kita ambil ini. Oke. Nah, ini kita exchange rate ya. Ada nampak? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini kita lihat ya tadi. Ini estimasi kita. Oke. Ini ekspor ya. Ekspor, impor. Nah, kita dapatkan di sini, ini signifikan ya. Ekspornya signifikan karena ini signifikan, ini signifikan. Nah, ini katanya kalau kurs itu di bawah 8.025, maka ekspor turun, impor naik. Nah, ini kenapa? Karena kalau murah ya, murah orang banyak beli. Barang di luar murah, kita banyak beli. Tapi dengan waktu yang bersamaan, barang kita menjadi mahal di luar negeri. Akhirnya orang tidak beli barang kita. Dan ya, boleh kita harganya Rp8.000 per dolar, tapi akibatnya impor kita naik. Karena ini positif ya, lebih besar lagi naiknya. Tapi ekspor kita turun. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada di sini antara 9.400 sampai 11.613. Nah, di sini ya impornya turun, ekspornya naik, tapi ya lebih kecil ya pengaruh penurunan ekspornya dibanding yang 8.000 ini ya. Nah, ini ya, kita lihat ini signifikan. Nah, bagaimana kalau kursnya itu di bawah 11.000 nih? 11.000. Nah, impor naik juga tapi lebih kecil ya. Lebih kecil dibandingkan ini di atas 11.000 maksudnya ya, di atas 11.000. Kalau di atas 11.000 impornya lebih kecil, ekspornya turun sedikit saja dibandingkan dengan yang ini ya. Yang artinya hampir cancel off ya itu ya. Kita mengalami penurunan. Nah, ini cara kita untuk melihat TAR. Nah, jadi kita bisa tadi ya, kita coba ulang ya estimasi TAR-nya. Nah, tadi kita pilih ya tadi exchange rate, export import, kita open as equation. Lalu kita pilih di sini metodenya adalah threshold. Nah, ini ya. Nah, ini kita coba ya. Oh, sorry. Kita open as equation. Kita pilih threshold. Nah, di sini kita buat exchange rate tadi. Nah, didapatnya seperti ini tadi. Nah, sekarang kalau kita ubah dia menjadi ini exchange rate tadi kan kita start ya. Jadi start ini start. Nah, kita lihat ini. Nah, ini tidak bisa dia rupanya non linear tidak bisa dia. Ya, semuanya NA itu not available ya. Jadi dia tidak sesuai dengan ini ya. Coba kita ambil sini satu. Nah, ini kita kecuali pilih satu sama semua hasilnya.
Nah, dia tidak bagus. Non-linearnya tidak bagus. Linearnya ini, non-linear ini hasilnya tidak bagus. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia yang paling bagus tadi adalah discrete ya. Ini kita pilih exchange rate tadi. Kita dapatkan hasil yang bagus sini apabila jadi di antara tiga ini kan ini signifikan ya. Signifikan. Ini juga signifikan. Terakhir ini signifikan. Tapi yang paling bagus itu adalah apabila kursnya itu di atas 11.613. Kira-kira ada pertanyaan dari TAR ini? Nah, tidak ada.